Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Ini adalah video part kedua Celebes Trip atau trip di Pulau Sulawesi. Buat teman-teman yang belum nonton video part satunya, silahkan ditonton dulu. Karena di video part 1 kemarin, aku sudah memulai perjalanan dari Surabaya. Dan juga sudah ajak kalian untuk tur garasinya bus Primadona. Terus juga main ke garasinya Khatulistiwa Trans dan bertemu dengan teman baruku yang berasal dari Kalimantan dengan nama channelnya Jajago Keliling Indonesia. Buat teman-teman yang udah nonton video part satunya, silahkan nonton video part kedua ini untuk melanjutkan cerita dari perjalanan Celebes Trip. Oke, sekarang kita langsung mulai aja Celebes Trip part 2. Buat teman-teman yang udah ikutin channel ini dari lama, pasti tahu kalau tahun kemarin aku sudah melakukan perjalanan di Sulawesi. Dan alhamdulillah tahun ini kita bisa mengulanginya lagi. Selamat datang di Celebes Trip 2023. Oke teman-teman, sekarang jam 18:37. Ini sudah ada 2 bus Primadona yang standby di depan kantor perwakilannya di Ruko Bukit Khatulistiwa. Nah, jadi yang pertama ini adalah Primadona dengan nickname Badak, memakai bodi dari Nusantara Gemilang, sasisnya Scania K360. Rutenya juga sama ke Toraja juga. Ini dengan kelasnya La Premier, nama kelasnya. Seatnya 21 ya ini kalau nggak salah. Dan kursinya gede-gede banget. Kayak ada cangkangnya gitu kursinya. Suspensinya dikasih naik. Nah itu di belakang bis yang kita naikin, Primadona dengan nickname Cendrawasih Bird of Paradise. Itu sudah aku review tadi siang ya. Jadi kalian bisa nonton reviewnya. Dan harusnya ada 1 bus lagi Primadona yang masuk, karena satu hari itu bisa 3-4 bus yang berangkat dari PO Primadona yang melayani rute Makassar Toraja dan Makassar Palopo. Oke, sekarang aku mau ke Indomart dulu nih. Kita mau jajan dulu yuk. Jajan buat kita dan juga buat kru seperti biasa. Jam 18:58 ini udah masuk lagi ternyata bus Primadona. Ini yang ke Palopo ini harusnya ya. Jadi dalam satu hari itu ada 5 hari ini ya. Padahal hari ini tuh hari Kamis teman-teman. Tapi ada 5 keberangkatan bus Primadona. Luar biasa. Dan kalian bisa lihat deh tuh di sana. Itu paketannya itu Primadona luar biasa sih. Banyak banget paketannya. Mau yang ke Toraja ataupun yang ke Palopo, itu paketannya banyak semua. Oke, sekarang kita dipanggil untuk masuk ke bus. Ini bus akan segera diberangkatkan dan wah, mewah banget ya. Tangganya aja nyala biru-biru dan ini tangganya enak banget, dia landai. Nggak begitu curam tangganya. Nah ini dia lantai 2-nya. Kalau teman-teman belum nonton video reviewnya, silahkan ditonton dulu di episode 1. Dan ini kita duduknya paling depan sebelah kanan, nomor 3 kursinya. Nah sekarang aku sudah berada di tempat dudukku dan seperti inilah posisinya, itu lega banget ke depannya tuh.
Terus di bagian atasnya tidak ada kompartemen penyimpanan, makanya depannya tuh lega banget. Jadi kita naruh barangnya di sini aja. Tuh, di bagian bawah dari kursinya. Tas sebesar punya aku aja muat ditaruh di bawah. Dan juga di dashboardnya tuh ada tempat penyimpanan lagi. Ini bener-bener unlimited leg restnya. Terus juga ini dia bahannya bludru ya kursinya. Jadi ini anget banget kalau malam. Nah, mungkin sebentar lagi kita akan diberangkatkan. Terus di kursinya ini juga kita diberikan bantal, yang mana bantalnya tebel banget dan enak banget bantalnya. Jam 19:47 bis kita mulai bergerak dari perwakilannya Primadona. Jadi busnya ini harusnya kan keluar langsung ke kanan nih. Cuma karena nggak muat, jadi ini kita lurus dulu, putar balik di depan, baru balik lagi ke sini nih, ke sebelah kanan sampingnya ATM Mandiri. Karena nggak bisa langsung nekuk kanan, karena ya lebar banget dan ruko-ruko depan perwakilannya Primadona ini agak sempit, untuk manuver bus tuh nggak dapat. Jadi kita harus muter dulu di depan sana. By the way, perjalanan dari Makassar menuju ke Toraja biasanya ditempuh dengan waktu 8 sampai dengan 10 jam perjalanan dengan jarak kurang lebih 300 sampai 350 km. Dan ini aku belum tahu ya, rutenya masih sama atau enggak, karena pernah aku dengar kalau rutenya sekarang sudah nggak lewat Sidrap lagi. Rutenya sekarang dialihkan lewat Pinrang, karena kalau lewat Pinrang itu lebih cepat. Nah, jadi kita muter di sini. Pasti ada yang nanya, kenapa nggak lurus aja tinggal keluar? Nggak bisa, ini atasnya mentok tuh. Jadi di atasnya tuh kayak ada pembatasnya. Bukan pembatas sih, apa ya? Gapura. Nah, gapuranya itu tingginya kayaknya 4 meter pas. Sedangkan tinggi dari bus ini 4,1 meter. Iya, tipis. Dan pasti ada yang nanya juga, emangnya suspensinya nggak bisa diturunin? Tetap nggak bisa, tetap mentok bagian atasnya. Karena pasti bus Primadona itu sudah mencoba, karena dia yang punya wilayah. Makanya dia muter begini. Jadi kita balik lagi ke tempat tadi busnya berhenti, terus belok ke kiri untuk keluar ke jalan raya. Jadi seperti inilah tuh, kalian bisa lihat ke depan kan seberapa sempitnya untuk manuver bus yang pasti nggak akan bisa. Makanya bus double decker yang warna merah itu, yang burung maleo, dia parkirnya di situ biar langsung keluar nanti. Nah, ini dia tuh double decker dengan nickname burung maleo. Yang ini dia melayani rute dari Makassar Palopo. Makassar Palopo kalau nggak salah tiketnya juga hampir sama seperti Makassar Toraja. Wah, itu ada mobil mau masuk tapi kayaknya nggak bisa, mereka dia harus ngalah. Wah, itu Borlindo double decker itu juga ke Palopo teman-teman. Tuh ke Palopo. Jadi kalau Borlindo itu double deckernya banyak, ada yang ke Palu, ada yang ke Palopo, ada yang ke Timampu. Jadi kadang rollingan juga sih, nggak pasti. Nggak jauh dari perwakilannya Primadona di Ruko Bukit Katulistiwa, ini kita belok kiri. Ini belok kiri, jalanannya agak sempit beloknya, jadi lumayan effort beloknya. Dan ini kita mau menuju ke Terminal Regional Daya Makassar. Jadi semua bus wajib masuk ke terminal. Yes, sekarang kita sudah masuk di Terminal Regional Daya Makassar. Ya, seperti ini aja sih kalau untuk pintu masuk dari busnya. Terminal ini tipe A, teman-teman. Tapi ya keadaannya ya begini, gelap gulita. Terus juga jalanannya agak rusak. Tapi yang paling parah di sini penerangannya sih. Ini kurang banget ya penerangannya. Jadi kayak masuk ke tempat apa gitu, gelap banget. Nah, di sini bus harus laporan, jadi ada ataupun tidak ada penumpang, semua bus wajib masuk Terminal Regional Daya sebelum meninggalkan kota Makassar. Dan biasanya itu penumpang di sini disuruh turun, teman-teman. Tuh kayak Borlindo di depan kita tuh penumpangnya pada turun. Jadi penumpangnya nanti jalan ke tempat parkiran bus yang berada di sisi kiri kita sekarang. Tapi ini kok kita nggak disuruh turun ya? Padahal penumpangnya Borlindo turun loh. Nah, jadi kita lanjut jalan teman-teman. Kita nggak perlu turun. Biasanya emang kita harus turun, terus bayar apa sih namanya? Bayar masuk terminal gitulah, 2.000 atau 3.000 per orang kalau nggak salah. Tapi ini tumben banget kita nggak disuruh turun. Padahal penumpangnya Borlindo turun ya. Apa mungkin gara-gara Borlindo ada naikin penumpang di sini? Jadi dia harus turun penumpang awal di busnya atau gimana? Kurang paham juga sih aku. Kalau teman-teman yang ngerti,
Bisa tolong komentar di bawah ya, karena biasanya emang aku disuruh turun sih kalau di sini. Tuh, Borlindo dia belok ke kiri menuju ke shelter-shelternya tuh. Berarti di sini dia ada naikin penumpang. Nah, sebelah kiri sana shelter-shelter dari bus yang akan berangkat menuju ke kota tujuan. Tuh, parkirnya di sebelah sana seperti bus Borlindo. Jadi dia muter, terus mundur ke shelter, nanti penumpang yang tadi turun kembali naik dari sana. Tapi kita ini belok kanan, berarti kita nggak ada naikin penumpang di terminal Daya. Kita langsung numpang lewat aja ke sini. Dan seperti inilah tuh depan-depannya masih kayak rumput-rumput, sawah-sawah gitu di bagian depannya. Dan pintu keluarnya ya gini aja. Sangat-sangat tradisional sih terminal di Makassar ini. Terminal Daya lebih tepatnya. Padahal ini terminal tipe A yang harusnya bagus. Tapi tipe A itu diambilnya dari bus yang masuk sih. Iya, keluar dari terminal regional Daya, ini kita langsung masuk kembali di Jalan Perintis Kemerdekaan. Dan biasanya belok kiri ini di sebelah kirinya langsung ada bus-bus yang ngetem. Atau apa bahasanya ya? Ya nyari penumpang lah, jadi ada banyak penumpang yang nggak mau masuk terminal teman-teman. Jadi penumpangnya lebih milih nunggu di sini setelah bus keluar dari terminal. Karena kalau nunggu di terminal biasanya pertama lama, dan kedua, takutnya kena calo. Jadi mahal tiketnya. Jadi banyak penumpang yang lebih milih naiknya dari sini. Seperti itu. Nah, seperti bis Karisma Transport di depan kita. Ini kan dia lagi ya nunggu penumpang atau apa ya di sini. Atau janjian sama penumpangnya yang pengen naik dari sini. Jadi seperti itulah. Biasanya di sini ada banyak bus juga yang berhenti seperti Karisma sebelah kiri ini. Ya, di depan kita sekarang ini ada underpass atau terowongan ya. Terowongan ini melewati dari persimpangan atau bundaran ke bandara. Jadi kalau kita ambil sebelah kiri, ambil yang atas, itu kalau kita bundaran ke kanan, itu kita menuju ke Bandara Internasional Sultan Hasanuddin. Tapi kalau kita lewat bawah seperti sekarang, melewati underpass, itu kita nggak melewati bundaran dan lampu merah. Jadi kita langsung menuju ke Maros ya, Kabupaten Maros. Jadi underpass ini adalah perbatasan dari Makassar dan Maros. Jadi ketika sudah melewati underpass ini, kita sudah tidak berada di wilayah Makassar lagi. Kita sudah berada di wilayah Kabupaten Maros. Dan underpass ini biasa disebut oleh orang-orang sini itu batas kota. Jadi batas kota ini juga biasa dijadikan tempat untuk janjian penaikan dari penumpang bus. Karena sering banget tuh, misal ada penumpang bus dari Jakarta yang baru landing mau ke Toraja, biasanya nunggunya di sini, di batas kota namanya. Ini di Fitri nih. Oke. Iya teman-teman, sekarang jam setengah 9 malam, ini kita tiba di Roti Maros Fitri namanya. Fitri Bakery and Cake di daerah Maros ya, nggak jauh dari perbatasan Makassar dan juga Maros atau underpass yang tadi. Jadi kalau bus-bus yang start dari Makassar itu wajib berhenti di Roti Maros. Kalau di Jawa itu kayak servis makannya gitu, tapi di sini tuh nggak ada untuk servis makannya. Jadi kita kayak Roti Maros itu kayak oleh-oleh gitu sih. Yuk kita sekarang masuk yuk ke Roti Marosnya. Nih bisnya parkirnya ya begini aja. Ya, jadi seperti inilah bagian dalamnya, dan ini dia yang namanya Roti Maros. Nih, tuh buat teman-teman yang belum tahu Roti Maros itu apa, ya ini namanya Roti Maros, bentuknya seperti itu. Dan selain Roti Maros juga di sini banyak roti-roti lainnya, kue-kue, cemilan-cemilan. Ya, basically Roti Maros ini untuk kita bawa oleh-oleh sih ke orang yang kita mau tuju kotanya, atau oleh-oleh buat keluarga gitu-gitu. Nah, di sini tuh nggak ada makanan berat teman-teman, kayak nasi gitu-gitu nggak ada. Jadi cuma kue-kue nih, donat gitu-gitulah. Pokoknya makanan-makanan cemilan-cemilan seperti itu. Dan semua bus dari Makassar itu pasti masuk ke Roti Maros. Walaupun Roti Marosnya beda-beda ya. Nah, kayak Primadona ini kan Roti Maros Fitri. Kalau Katulistiwa Trans itu Roti Maros Sanggalea kalau nggak salah. Nah, ini kayaknya aku mau beli ini deh, roti keju. Oke, kita langsung menuju ke kasirnya aja untuk melakukan pembayaran. Setelah itu kita mau sholat dulu. Ini kayaknya musolanya ada di lantai 2. Nuh, ini ada kue ulang tahun juga dong. Lengkap banget. Ada nggak ya yang beli kue ulang tahun buat oleh-oleh?
Kemudian di sini juga ada gorengan-gorengan. Nih, ada jalangkote. Jalangkote itu apa ya namanya ya? Pastel jalangkote itu. Ya, tuh jalangkote tuh bawah yang diplastikin. Setelah selesai belanja beli roti, ini aku dari musola. Jadi musola dan juga toiletnya itu berada di lantai 2. Oke, sekarang sudah selesai, kita kembali ke bus lagi dan ini aku jajannya roti sama minuman ya, air mineral fit. Harganya itu Rp23.000, teman-teman. Jadi rotinya 20.000, air mineralnya 3.000. Dan ini Roti Maros Fitri ini kayak rumah mewah gitu nggak sih? Terus dijadiin toko. Keren banget. Kembali keluar, ternyata di sini ada satu bus primadona lagi dengan livery macan tutul. Nah, ini ke Toraja juga, teman-teman. Liverynya kayak serem banget nggak sih ngelihatnya? Luarnya macan tutul, dalamnya warna merah lampunya. Kayak garang banget nih bus. Jam 20:47 kita kembali diberangkatkan dari Roti Maros Fitri. Jadi kita berhenti di Roti Maros tuh kurang lebih sekitar 20 menitan. Dan ya ginilah bus kalau lagi berhenti gitu ya. Kacanya tuh langsung ngembun seperti ini, teman-teman. Oke, jadi kita lanjut videonya nanti ya. Kalau kacanya udah agak hilang embunnya, baru kita lanjut lagi. Nggak kelihatan apa-apa soalnya. Setelah kurang lebih 30 menitan akhirnya udah mulai hilang embunnya dan sudah mulai jelas kita pemandangan ke depan. Dan di depan kita saat ini ada bus Pipos ya, ini Neo Pipos atau Pipos namanya sekarang aku lupa. Pipos ini dia menuju ke antara Topoyo, Pasangkayu atau Mamuju ya, pokoknya melewati jalur Sulawesi Barat gitulah. Dan buat teman-teman yang belum tahu jalanan di Sulawesi itu ya seperti ini, jalannya kayak di Pantura dan ranting-rantingnya tuh rendah banget. Jadi kalau kita naik bus double deck seperti ini, jangan kaget kalau ada banyak suara atap bus yang terkena ranting. Nah, ini di sebelah kiri kita ada Roti Maros Kaya ya kalau nggak salah. Jadi ini ada bus Lita Co dan juga Bintang Timur yang lagi berhenti. Biasanya juga ada Sinar Muda. Di depan kita sekarang ada bus Karisma Transport. Karisma Transport itu salah satu bus yang legend juga di jalurnya. Dia melayani rute dari Makassar menuju ke Mangkutana. Dan kalau nggak salah sekarang busnya tinggal beberapa unit karena ada banyak unitnya yang dikirim ke Pulau Jawa untuk menjadi angkutan jemputan karyawan, teman-teman. Nah, kita bertemu sama salah satu bus yang luar biasa. Ini bus dari Makassar menuju ke Kendari. Kalau nggak salah ini nama busnya Bintang Selamat. Dari Makassar ke Kendari dan biasanya itu 40% penumpang, 60% barang. Luar biasa ya. Itu kalau kita coba bakal luar biasa sih. Melewati jembatan kuning, ya aku nggak tahu nama jembatannya apa, tapi karena warnanya kuning, aku nyebutnya jembatan kuning. Dan persis di depannya itu ada rumah pink yang rumahnya tuh kayak tusuk sate banget gak sih? Ada yang ngerti rumah tusuk sate nggak? Kemudian langsung bertemu dengan masjid di sebelah kiri ini. Jadi biasanya kalau lagi jamnya maghrib atau isya, di sini tuh bikin lumayan padat karena biasanya mobil-mobil pada parkir di pinggir jalan gitu, teman-teman. Sekarang kita sudah mau dekat dengan Parepare dan jalanan di sini itu bener-bener gelap banget, teman-teman. Itulah mengapa bus-bus di Sulawesi itu banyak yang ditambahkan, bukan banyak sih, hampir semuanya itu ditambahkan penerangan tambahan seperti lampu tembak seperti ini. Jadi
Karena jalanannya seperti ini, bisa dibilang jalanan di Sulawesi itu dominan dengan jalanan yang gelap gulita. Jadi memang lampu standar kayaknya kurang dah. Harus ditambahin lampu tembak untuk membantu penerangan. Tapi kalau masih di sini masih rame ya. Tapi kalau udah lewatin Pare-Pare ke sana itu udah mulai sepi kendaraan yang lewat. Jadi penerangannya udah mulai kurang banget. Makanya fungsi dari lampu tambahannya itu untuk menerangi ketika melewati jalanan yang benar-benar nggak ada cahaya. Nah, ini di sebelah kanan ada banyak petugas di sub itu ya. Ini harusnya kita biasanya belok kanan. Ke kanan itu masuk ke terminal kota Pare-Pare. Tapi kayaknya petugasnya nggak nyuruh kita masuk ya. Baguslah kalau nggak masuk karena jalan masuk ke kanannya, ke terminalnya itu maksudnya itu jalanannya kacau banget, rusak banget sih. Dulu ya setahun lalu. Nggak tahu kalau sekarang ya. Semoga sekarang jalanannya jadi lebih bagus. Nah, sekarang kita memasuki jembatan Ton Rangeng namanya. Ini jembatan yang bagus banget view-nya. Ini dia. Wih, sekarang ada tulisan ini loh. Pare-Pare Kota Cinta Habibie dan Ainun. Nah, karena Pare-Pare ini kalau nggak salah adalah tempat lahirnya mantan presiden kita ya, B.J. Habibie. Seperti itu teman-teman. Dan itu jalanan satu-satunya. Ini jalanan satu-satunya. Jadi amit-amit kalau jembatan itu kenapa-napa, nggak tahu deh ini mau lewat mana bus-bus. Ada sih jalan muternya, itu dari Maros belok ke kanan, lewati Sengkang, terus tembusannya ke Sidrap. Tapi itu muternya jauh banget. Jadi kayaknya pemerintah provinsi, Kabupaten Pare-Pare harus memikirkan untuk jalanan alternatif selain jembatan Ton Rangeng barusan deh. Soalnya semua kendaraan, bener-bener semua kendaraan itu belok, lewat jembatan itu. Dan ini kita harusnya belok kanan, tapi ini kok lurus ya. Jadi kalau lurus ini kita menuju ke pusat kota dari Pare-Pare dan juga bisa menuju ke pelabuhan Pare-Pare. Dan di sini tuh jalanannya kayak gini aja teman-teman, bener-bener cuma satu lajur aja untuk satu arah ya. Jadi jalanannya lumayan terbatas di Pare-Pare ini. Nah, ini kita melewati pertigaan. Wah, aku juga kayaknya belum pernah lewat sini deh. Jadi, ini tuh kayaknya ngarahnya ke pelabuhan deh. Tuh, ini pelabuhan. Nah, kalau kalian bisa lihat tuh di sebelah sana ada lampu-lampu itu kapal-kapal tuh teman-teman. Jadi, dari Pare-Pare ini juga kita bisa nyebrang ke Kalimantan. Jadi kayak ke Bontang, ke Samarinda, ke Balikpapan. Pokoknya ke Kalimantan gitu deh. Itu nyebrangnya dari Pare-Pare. Nah, ini nih makin kelihatan tuh, lampu-lampu yang di sana tuh. Nah, itu pelabuhan tuh, kapal-kapal tuh di sana. Kok kita lewat sini ya? Ini aku bener-bener baru pertama kalinya naik bus lewat sini. Tuh, kapal-kapalnya di sebelah sana. Dan ini kayak truk-truknya mau ke pelabuhan kali ya. Nah, jadi ini sebelah kiri kita tuh bener-bener laut, teman-teman. Bener-bener laut. Nah, kita bertemu dengan primadona yang dengan livery macan tutul. Kok dia dari arah sana ya? Kenapa kita nggak barengan sama dia ya? Ini aku bingung deh. Ini kita mau kemana sih sebenarnya? Apa jangan-jangan bener rutenya ini sudah nggak lewat Sidrap lagi, melainkan sekarang lewat Pinrang. Jadi Pinrang ini arahnya nanti bisa ke itu teman-teman, bisa ke arah Sulawesi Barat. Nah, jadi teman-teman, ini aku baru dapat info. Ternyata kita kan dulu rutenya seperti ini nih kalau mau ke Toraja. Ini rute yang 1 tahun lalu aku lewati. Nah, jadi seperti ini rute yang lama dan rute yang baru seperti ini. Jadi dari Pare-Pare kita ke arah Pinrang dulu, kemudian beloknya sini, masuk Enrekang dan langsung finish di Toraja. Jadi emang motong banget sih sekarang. Yes, kita sudah keluar dari kota Pare-Pare dan ini sudah memasuki wilayah Kabupaten Pinrang. Nah, itu di depan kita ada bus Lita Co yang sedang berhenti di masjid. Mungkin ada penumpangnya yang mau buang air kecil ya, karena di bus itu nggak ada toilet. Jadi ya seperti biasa kalau di Sulawesi itu kalau ada penumpang yang mau buang air kecil gitu ya harus melipir ke SPBU ataupun melipir ke masjid seperti bus Lita Co tadi.
Setelah melewati kota Pinrang dan ini kita belok kanan masuk ke jalanan yang bener-bener ini ngepres banget sih jalanannya. Ini kalau kita papasan bus sama bus gimana ya? Ini bener-bener kecil loh teman-teman jalanannya. Mungkin kalau teman-teman lihat di kamera jalanannya kayak gede gitu, tapi kalau kalian lihat langsung ini kecil banget, kayak jalanan yang jalan apa ya? Jalanan yang nggak jalan raya gitu. Kayak jalanan perkampungan loh. Ini serius bus double deck masuk ke sini-sini. Lihat ya teman-teman. Kayak jalanan perumahan gitu nggak sih? Asli. Ini bener-bener sih. Double deck masuk sini. Tapi pelangnya bener sih, pelangnya tuh lurus ke Nrekang. Ini kayak jalan shortcutnya gitu kali ya. Tapi ini jalanannya bener-bener nggak masuk akal sih. Bener-bener sempit banget untuk sebuah bus lewat sini, kayak impossible sih. Jalanannya kayak gini terus loh. Dan bener-bener sebelahnya itu kayak langsung rumah. Ya, sekarang kita sudah tiba di Makale. Ini di pusat kota Makale tuh ya, ada patung namanya patung Laki Padada. Sangat disayangkan aku semalam tidur dan nggak bangun pas lagi di rumah makan. Iya teman-teman, pukul 6:31 ini kita tiba di Bau namanya. 10 menit sebelum pusat kota Rantepao. Jadi kalau di atas jam 6 itu bus tidak boleh masuk ke kota Rantepao. Jadi semua bus berhentinya di sini. Nama daerahnya Bau. Seperti itu teman-teman. Nah, depan kita ada Bintang Timur yang sleeper juga. Terus juga tadi ada Lita Co dan juga ada Bintang Prima. Jadi benar-benar semua bus itu berhenti untuk turunkan penumpangnya di sini, kemudian putar balik menuju ke pencucian ataupun ke garasinya masing-masing. Dan di sini ada bus Primadona Macan Tutul baru tiba juga, teman-teman. Yes, perjalanan yang luar biasa bersama bus Primadona dengan nickname Cendrawasih. Ini bus yang sudah tidak bisa diragukan lagi kenyamanannya. Tapi nggak tahu kenapa di bagian atas itu bracket TV-nya berisik banget. Dan busnya langsung putar balik di depan untuk kembali ke pencuciannya. Nanti sore dia akan berangkat lagi menuju ke Makassar. Wih, ini bus Primadona dengan nickname Badak atau livery Badak baru tiba juga. Selisih 5 menitan di belakang kita. Kita liatin ya, ada bus apa lagi yang akan tiba. Nah, ini ada Lita Co dan ada Menggala Trans yang baru tiba juga. Ini Menggala Trans langsung ke pencuciannya. Kita juga habis ini mau ke pencucian Menggala Trans untuk kembali ke Makassar. Dari kejauhan terlihat bus Lita Co. Ini dari Makassar juga, dia baru tiba. Ini yang suite class ya teman-teman, yang sleeper atau kelas rebahan. Wih, kayaknya enak banget ya naik bus suite class dari Makassar ke Toraja. Jadi
Lita Co ini kalau di Jawa itu kayak bus Sinarjaya gitu teman-teman. Dia di kota-kota besarnya punya perwakilan sendiri atau terminal sendiri. Luar biasa ya, Lita Co salah satu bus atau PO legend di Sulawesi. Wis. Datang lagi bus Lita Co, tapi ini yang kelas biasa ya, yang eksekutif kelas. Dari tempat drop di Bau tadi, ini aku langsung menuju ke pencuciannya Manggala Trans dan aku langsung balik ke Makassar naik bus pemberangkatan pagi PO Manggala Trans dari Toraja menuju ke Makassar, dan ini ada unit spesialnya nih. Memakai sasis 1836, bodinya Jetbus 1. Oke, mungkin gitu aja teman-teman video kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin dari Makassar sampai ke Toraja, dan kita akan kembali dari Toraja menuju ke Makassar naik bus pemberangkatan pagi PO Manggala Trans. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa di subscribe supaya nggak ketinggalan update perjalanan dari Celebes Trip dan juga update video terbaru dari channel Mas Arkan. Terima kasih sudah nonton dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.